Hai, kembali lagi di channel Bakanime 9, kita lanjut chapter 14 masih dengan judul yang sama yaitu Rankers Return Remake. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi selamat menonton. Scan memperlihatkan Hyunwoo yang bertarung melawan LeBron. LeBron berkata, kau cukup berani mencoba serangan berbahaya bahkan saat mengetahui perbedaan skill kita. Dan aku punya cukup keseimbangan untuk mempersiapkan serangan di udara. Kau punya bakat yang menarik 80 poin, Hyunwoo menjawab. 80 poin, jadi dia memberiku 80 poin. Kalau begitu berapa banyak skill yang aku dapatkan? LeBron berkata, sekarang apa ini giliranku? Hyunwoo kaget. Hah? LeBron berkata, aku bilang ini giliranku untuk menyerang. Bersiaplah. LeBron sangat senang karena ia secara tak terduga bertemu dengan orang yang berbakat. Tiba-tiba di atas kepala Hyunwoo ada beberapa gundukan bulat yang berasap. Ekspresi Hyunwoo seperti tertekan sekali. Ya teman-teman, haha. Ternyata di atas kepala Hyunwoo itu adalah benjolan akibat dipukul oleh LeBron sepertinya. Kemudian LeBron menyalami Hyunwoo dan berkata, kau sungguh hebat, aku mengakui kemampuanmu. Hyunwoo menjawab, terima kasih. Dia bergumam, dia terus menyerangku di tempat yang sama. Dia bukanlah orang yang bisa ku kalahkan di levelku saat ini. LeBron berkata, aku memberi 10 koin emas ke 10 ahli pedang. Dan sekarang semuanya telah kembali kepadaku, ada 9 penantang yang lainnya dan kau yang ke-10. Di antara mereka kaulah yang paling kuat, kau lebih baik dari ke-9 orang itu jika digabungkan. Kemudian sistem mengatakan, Anda telah menyelesaikan bertemu dengan Kesatria Kiwan. Anda mendapat XP, Anda naik level stamina dan magic Anda telah dipulihkan. Anda mendapat titel Rising Star College by LeBron. Sebuah titel yang diberikan pada petualang yang menerima pengakuan kesatria terkuat Kekaisaran Yusma LeBron. Efek semua status meningkat sebanyak 10%, Hyunwoo bergumam. Aku dapat titel juga, efeknya luar biasa, LeBron berkata. Dan seperti yang kujanjikan ini untukmu, maaf hanya satu buku, memang seperti ini aturannya. Aku tidak bisa benar-benar mengubahnya. Saat Hyunwoo membuka hadiah dari LeBron. Sistem mengatakan, Master of Combat, sebuah skill yang diberikan pada ahli pertarungan. Anda tidak akan dikalahkan dengan mudah dalam pertarungan. Tipe pasif, kelas unik, penguasaan F, semua status meningkat sebanyak 10% dalam pertarungan. Hyunwoo bergumam, lagi-lagi semua status meningkat sebanyak 10%, totalnya jadi 20%. LeBron berkata, aku telah menepati janji, koin emasnya kau harus kembalikan. Hyunwoo menjawab, tunggu. Hyunwoo bergumam, aku merasa ini belum cukup, tidak mungkinkan questnya berakhir hanya seperti itu. LeBron menengok Hyunwoo dan berkata, hah? Hyunwoo menjawab, apa ada sesuatu yang bisa kubantu LeBron Nim? LeBron berkata, sebenarnya aku butuh seseorang, aku bisa mempercayakannya padamu. Banyak monster andit yang muncul di Brix Selatan. Yang Mulia curiga kalau itu adalah ulah Black Magician. Maukah kau menyelidiki Brix untukku? Sistem mengatakan. Anda mendapatkan sebuah quest baru, investigasi Brix. Terdapat rumor jika monster andit telah menginvasi kota besar di selatan Brix. Temukan kebenaran di balik rumor tersebut untuk LeBron. Tingkat MS, tujuan kalahkan para Black Magician, reward kontribusi pada kekaisaran. Hyunwoo berkata, tingkat kesulitan questnya MS, ini adalah quest skenario utama. Skenario utama merupakan quest fundamental yang berkaitan dengan alur cerita arena. Dan akan mempengaruhi keseluruhan game ini. Rumornya mengatakan kala Black Magician berspesialisasi dalam necromancy dan sihir psikis. LeBron berkata, hati-hatilah jangan sampai terpedaya oleh mereka. Hyunwoo menjawab, aku mengerti, aku pasti akan menginvestigasi Brix secara menyeluruh. Aku memimpin episode pertama dan sekarang aku membantu dengan episode keempat. Aku hanya level 33 tapi pada dasarnya aku telah menjadi pelaksana skenario utama. Aku harus bersiap-siap sebelum berangkat. Scan memperlihatkan kerumunan orang di aula pelelangan. Sueron berteriak, apa, kau masih belum menemukannya? Cari orang yang mengambil itemku. Untuk apa aku memberimu item dan membantumu berburu? Kau punya mulut, jadi gunakan mulutmu itu. Wanita itu digonjang-ganjing oleh Sueron dan berkata,
Padahal kau yang tidak sengaja menjual itemnya, maafkan aku Guildmaster Nim, aku akan mencari sebisaku besok. Hyunwoo yang melihat kerumunan itu berkata, siapa yang membuat keributan di aula pelelangan? Sueron kembali berkata, ini kesempatan terakhirmu, temukan bajingan yang membeli Dwarf Swordku. Dan buat dia berlutut di hadapanku, mengerti? Hyunwoo yang peka terhadap apa yang mereka obrolkan bergumam. Bukankah itu pedang yang kubeli? Kenapa dia mencariku? Hyunwoo melihat mereka dan bergumam, tunggu, tanda di armor mereka itu milik Guild Black Skull. Orang-orang ini lagi, mereka bilang dendam tak akan pernah pudar. Beberapa saat kemudian Hyunwoo lockout, terlihat dia membuka sebuah helm dan berkata, ya karena skenario utama sedang menungguku, aku harus membereskan hal yang mengganggu terlebih dahulu secepat mungkin. Haruskah aku memburu mereka satu persatu dengan taruhan penghapusan karakter? Tidak, itu akan memakan waktu terlalu lama, waktu adalah uang. Bagaimana jika aku menghajar tiap eksekutifnya? Mereka mungkin akan terpecah belah dengan cara seperti itu. Tanpa Hyunwoo sadari, Yongchan masuk kamarnya dan berkata, Hyunwoo ayo makan. Hyunwoo menjawab, apa yang harus kulakukan Yongchan? Yongchan berkata, ada apa? Apa ada masalah? Hyunwoo menjelaskan semuanya pada Yongchan di ruang makan. Yongchan pun berkata, oh mudah kok, kenapa kau tidak upload saja video yang memprovokasi mereka? Nyatakan deklarasi perang di forum komunitas, tantang mereka untuk pertarungan PK. Hyunwoo bertanya, serang mereka secara verbal. Yongchan menjawab, kalau kau mempublikasinya ke komunitas, guild itu tidak akan bisa mengabaikannya. Bukankah ini kesempatan yang bagus bagimu untuk mengalahkan Guild Black Skull sekaligus? Kau juga akan menjadi topik panas, jadi ini sama saja dengan membunuh dua burung dengan satu batu. Hyunwoo berkata, Yongchan, apa kau itu jenius? Yongchan berkata, hahaha, tentu saja ini akan berhasil kalau kau bisa mengalahkan mereka sendirian. Hyunwoo tersenyum dan menjawab, apa yang kau katakan, aku akan menjadikan mereka sarapanku. Jadi sebuah deklarasi perang telah dibuat, dan kemudian diposting di forum komunitas keesokan harinya. Guild Black Skull markas, seseorang berteriak, Guildmaster Nim, ini keadaan darurat. Sueron berkata, ada apa ribut-ribut? Wanita itu menjawab, itu di forum komunitas arena ada seseorang memposting video deklarasi perang. Sueron berkata, apa? Hyunwoo membuat video untuk dikirim ke forum komunitas area. Dia berkata, halo, aku seorang player arena Eli bos. Alasanku membuat video ini adalah karena email yang kuterima. Email itu dikirim oleh player level rendah yang berterima kasih padaku untuk video yang ku-upload tentang memenangkan taruhan penghapusan karakter melawan eksekutif Guild Black Skull. Sueron di dunia nyata berkata, siapa bajingan ini? Jadi aku telah memutuskan untuk melakukan apapun agar para eksekutif yang lain menghapus karakter mereka. Atau memaksa keadaan mereka ke dalam keadaan yang setara. Black Guild Skull telah memonopoli wilayah pemburuan dan meneror kita cukup lama. Dari apa yang ku ketahui hanya ada 15 eksekutif di dalam guild mereka. Terima kasih Guildmasternya, tapi aku sudah mengalahkan 2 di antara mereka, jadi tersisa 13 orang lagi. Aku menantang taruhan penghapusan karakter pada masing-masing dari mereka. Ayo lakukan tanpa ada penyesalan. Banyak yang berkomentar tentang video Hyunwoo, mereka berkata. Ada beberapa yang sudah bertemu mereka dan mereka itu berandalan. Ada juga yang menyebut bahwa mereka baru mendengar namanya. Saat Hyunwoo memperlihatkan pedangnya, Sueron yang melihat itu pun menggebrak meja dan berkata, itu pedang itu. Jadi orang yang membuat para eksekutif menghapus karakternya. Dan orang yang mengambil Dwarf Sword milikku adalah bajingan yang sama selama ini. Sueron pun kembali ke dalam game. Seorang wanita yang melihat Sueron kembali berkata, apa kau sudah menonton videonya Guildmaster Nim? Haruskah kita mengabaikannya? Jika kita terlibat itu hanya akan membuat situasinya semakin tidak terkendali. Sueron berkata, mengabaikannya? Panggil eksekutif lainnya. Wanita itu heran dan berkata, hah, Sueron, kita akan menghajar bajingan sialan itu sampai menjadi bubur, kumpulkan semua orang, perang akan dimulai. Scan memperlihatkan markas Guild Black Skull, mereka berkumpul untuk merundingkan penyerangan terhadap Hyunwoo.
Seorang wanita berkata, berdasarkan yang sudah kita ketahui Ellie Boss berada di sekitar level 30-an. Namun melihat dia bisa mengalahkan dua eksekutif sendirian, ku yakin dia menyembunyikan sesuatu. Taruhan penghapusan yang dia tawarkan terlalu beresiko. Bahkan jika kita menang tidak ada untungnya bagi kita. Bukankah sebaiknya kita abaikan saja dia? Sueron menjawab. Abaikan? Sopan kau bercanda, kalau begitu bagaimana dengan Dwarf Swordku? Bagaimana dengan reputasi Black Skull? Wanita itu berkata. Lah, lalu bagaimana kalau begini kita akan memilih tanggal untuk duelnya dan menghajarnya bersama-sama? Sueron berkata, jadi kau bilang kita harus mengeroyoknya. Datanglah seorang wanita berambut panjang, dia berkata. Kalian semua terdengar sangat menyedihkan, kapten kalian semua berada di bawah Guild New World. Dan kalian berencana mengeroyok seorang player level 30-an. Ucap Guild New World wakil kapten Kang Junggu. Sueron terkejut dan berkata. Kenapa kau datang ke sini? Junggu mengabaikan pertanyaan Sueron. Dia memanggil seseorang yang bernama Cholgu, kemarilah. Dia menjawab, baik. Tiba-tiba Junggu memukul Cholgu sampai dia muntah. Junggu berkata, kau memonopoli dungeon tanpa melaporkannya pada kami. Dan 3 anggota guild menghapus karakter mereka secara memalukan. Kesabaranku semakin menipis, lalu dia memanggil Sueron. Sueron menjawab, iya. Junggu berkata, rekam sebuah video sebagai balasan dan lanjutkan dengan duel. Kau harus menangani ini dengan kehormatanmu. Yang lemah secara alami akan dimakan oleh yang kuat. Aku mengharapkan Guild Black Skull bisa bertahan. Di suatu tempat, tepatnya di sebuah ruangan, ada seseorang yang berpakaian rapi sedang duduk. Pria itu adalah manajemen Nike Kale. Kale berkata, oh. Ketika melihat Hyunwoo datang menghampirinya, Hyunwoo berkata, kau Kale sih bukan? Kale menjawab, merge kau terlihat jauh lebih tampan secara langsung. Hyunwoo berkata, kau juga? Kale menjawab, aku sudah menduganya saat ditelepon tadi. Tapi bahasa Inggrismu sangat fasih, Hyunwoo menjawab. Aku belajar sedikit di masa lalu. Kale berkata, kalau begitu bisakah kita berbicara sambil menyantap makan malam kita? Beberapa hidangan pun tersaji di depan mereka. Kale pun memberi surat kontrak yang akan dibahas dengan Hyunwoo. Kale berkata, ini adalah kontrak yang kami tawarkan, tolong dibaca dengan seksama. Hyunwoo bergumam, seperti yang dibilang Yongchan, ini merupakan kondisi terbaik yang memungkinkan. Hyunwoo berkata pada Kale, seperti yang diharapkan Nike ini terlalu bagus. Kale berkata, tolong periksa bagian terakhirnya juga, itu baru saja ditambahkan. Hyunwoo bergumam, ini durasi kontrak 2 tahun, tiap 10.000 subscriber channel dibayar $10.000. Bonus tambahan diberikan untuk tiap 100.000 subscriber. Anda dapat memilih antara sebuah buku skill rare, item kelas rare, dan bahan kelas unik setiap bulan. Hyunwoo bergumam. Mereka bisa memberiku bahan kelas unik setiap bulan. Kalau begitu aku bisa membuat item dengan resep rahasia yang kugunakan dulu saat masih menjadi melegot. Kale berkata, apa kau menyukainya? Hyunwoo menjawab. Apa kondisi ini memang benar? Kale berkata, tentu saja merge, atau harus ku bilang melegot. Jujur saja kupikir kami tidak dapat memberi lebih. Hyunwoo kaget dan berkata, kau bilang melegot ya, itu nama yang sudah lama tak ku dengar. Kemudian Hyunwoo bergumam, bagaimana dia bisa mengetahuinya? Nike memang hebat. Kale kembali berkata, kami juga akan memintamu menampilkan logo kami di item Anda. Kami memiliki seorang stylist yang akan bekerja sama denganmu. Jadi tolong konsultasi dengannya setidaknya seminggu sekali. Bolehkah aku bertanya apa rencanamu selanjutnya? Hyunwoo menjawab. Aku berencana memulai streaming minggu depan, kau harus menantikannya. Aku telah menyiapkan sesuatu yang begitu besar, Kale bergumam. Sesuatu yang besar menurut melegot ya, lalu berkata. Aku akan menantikannya. Kemudian pertemuan mereka pun berakhir. Hyunwoo yang terlihat sedang membuka sepatu berkata. Aku pulang. Yongchan muncul dan bertanya, apa kau menandatangani kontraknya? Hyunwoo berkata, tentu saja, sambil memberi jempol pada Yongchan. Yongchan menjawab, ngomong-ngomong Guild Black Skull mengupload sebuah video balasan. Hyunwoo berkata, apa yang mereka katakan? Yongchan menjawab.
Mereka bilang padamu untuk datang ke Kolosem Yusma dalam 2 hari. Minggu jam 8 malam, Hyunwoo berkata, benarkah? Yongchan menjawab. Hei, apa kau tidak akan menontonnya? Hyunwoo berkata. Itu buang-buang waktu, aku akan pergi berburu, beralih pada dunia game. Terlihat Hyunwoo sedang menyerang para monster, Hyunwoo bergumam. Para lizardmen di rawa berada di sekitar level 60-70-an. Karena aku sekarang level 34, seharusnya perbedaannya sekitar 30-an. Tapi kenapa mereka sangat mudah diburu? Apa aku jadi sekuat itu karena item dan skill unikku? Mungkin karena akhir-akhir ini aku cuma berburu monster. Tapi aku merasa meremehkan diriku sendiri. Guildmaster Black Skull Sueron harusnya level 85. Dan ku dengar level rata-rata para eksekutif sekitar 70-an. Kurasa aku tidak akan kalah. Tapi jika aku berencana menang dengan metode itu akan lebih baik kalau aku bertambah kuat. Setelah itu Hyunwoo berburu lebih dari 30 jam, dia beberapa kali istirahat sejenak. Tapi pada dasarnya tubuhnya itu bekerja selama 30 jam. Sistem mengatakan, victory Anda mengalahkan lizardmen rawa raksasa. Hyunwoo berkata, aku lelah sekali, aku akan memeriksa statusku lalu tidur. Setelah itu akhirnya Hyunwoo bekerja keras selama 3 hari. Penguasaan skillnya meningkat dan dia bisa naik level 6 kali mencapai level 40. Dan begitulah hari duel mereka tiba, Kolosem Yusma. Aleibos vs Black Skull, salah satu penonton berkata. Kolosem biasanya dipenuhi banyak orang namun hari ini benar-benar sangat padat. Seseorang lainnya berkata, bagaimana menurutmu, apa kau pikir Black Guild Skull akan menang karena mereka jumlahnya lebih banyak? Memang benar kalau Guild Black Skull punya banyak orang di sisi mereka. Tapi daripada melawan 13 orang sendirian, orang itu akan bertarung 1 lawan 1 dengan para eksekutif. Dan sudah jelas itu lebih baik baginya, ku harap Aleibos menang. Hyunwoo dan para eksekutif Black Skull pun sudah berada di tengah-tengah arena. Hyunwoo berkata, apa 13 orang sudah berkumpul, aku khawatir kalian semua akan ketakutan dan kabur. Sueron menjawab, aku senang kau datang, aku bisa membunuhmu dan mendapatkan kembali Dwarf Sword secara cuma-cuma. Hyunwoo berkata, oh tapi bagaimana kalau kau mati dengan pedang yang sama? Itu pasti akan memalukan. Sueron kesal dan menjawab. Apa dasar bajingan? Hyunwoo berkata sambil memegang mic. Haruskah kita memulainya? Terima kasih sudah menunggu, aku sangat menghargai semua player yang sudah datang untuk menyaksikan duel kami, ku pastikan kalian tidak akan bosan, silahkan menikmati pertunjukan. Yongchan yang melihat tayangan itu pun berkata, dasar bajingan, kau sudah hampir seperti selebritis sekarang. Kembali ke Hyunwoo, seperti yang kalian tahu ketentuannya adalah pemenang mendapatkan semuanya dan penghapusan karakter pertarungan tim akan segera dimulai sekarang. Mendengar ucapan Hyunwoo, Yongchan yang sedang minum pun kaget dan menumpahkan semua minumannya. Aleibos vs Guild Black Skull, Sueron kaget dan berkata, apa, Hyunwoo? 1 vs 13 waktunya pembantaian. Yongchan berkata, pertarungan tim. Sistem mengatakan, status window Kang Hyunwoo level 40. Warrior Title Warrior E-College by Han Rising Star E-College by Lebron, STR 70+153, Agi 90+43, SPI 4+50, Con 50+100, Mach 50. Stat point yang belum digunakan 5. Scan memperlihatkan para penonton yang bersorak, karena kaget oleh keputusan Hyunwoo yang akan melawan Guild Black Skull 1 vs 13. Mereka berkata, hah, apa aku salah dengar? Seseorang menjawab. Tidak, aku juga mendengarnya. Hyunwoo berkata, ini pertarungan tim. Sistem mengatakan, silahkan pilih peserta untuk duel. Kemudian Sueron bergumam, si bajingan ini apa yang dia rencanakan? Meskipun dia tak punya kesempatan dalam pertarungan kapten. Apa dia berpikir bisa menang melawan 13 orang sekaligus? Apa dia menyembunyikan sesuatu? Hyunwoo berkata, tolong tentukan pesertanya secara pribadi sih. Aku ingin semuanya bisa berpartisipasi, tidak menyenangkan kalau kau cuman mengirim beberapa orang dan duelnya berakhir dengan cepat. Sueron kesal, dia berkata, jangan terlalu banyak bicara. Dia bergumam,
Benar, tidak penting apa yang dia rencanakan, yang penting adalah menang. Sistem mengatakan, peserta duel sudah ditentukan, tim player Kang Hyunwoo vs tim player Sueron 13. Duel akan dimulai, 5, 4, 3, 2, 1, Yongchan bergumam sambil menonton. Jangan kembali kalau kau kalah loh, duel pun dimulai. Cholgu berkata, Guild Master, Sueron menjawab, apa? Cholgu berkata, item miliknya terlihat cukup bagus, bolehkah aku mengambilnya jika aku mengalahkannya sendiri? Sueron berkata, ya, selama kau tidak mengambil Dwarf Sword. Cholgu menjawab, kalau begitu itu sebuah janji. Cholgu pun menghampiri Hyunwoo dan berkata, Aleibos, kau sudah tamat, kau merasa percaya diri karena skill dan itemmu. Tapi apa kau tahu apa yang tak bisa dilawan oleh skill dan item? Level dan jumlah. Apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkan kami ber-13 yang levelnya sekitar 70-an dan 80-an? Hyunwoo menjawab, skill dan item tidak bisa mengalahkan jumlah. Kalau begitu kenapa kau datang sendirian? Kemudian Hyunwoo pun mengibaskan pedangnya hingga si gendut itu pun musnah. Hahaha, salah sendiri, banyak omong. Melihat Cholgu musnah, para eksekutif Guild Black Skull pun heboh. Sueron berkata, apa? Cholgu merupakan player rank 2 di guild kami. Tapi dia dibunuh dengan sangat mudah. Dia berada di tengah-tengah pembicaraan itu curang. Hyunwoo berkata, duelnya sudah dimulai tuh, kemudian berikutnya yang maju Seogang dan Seowon. Seogang berkata, dia tidak boleh diremehkan. Seowon menjawab, aku tidak tahu apa dia cukup kuat sampai-sampai kita berdua harus maju. Mereka kombinasi Seo-Seo, mereka ada guild terbaik di Black Skull. Jika Hyunwoo menahan tombaknya, mereka akan menusuk dengan pedang, dan jika menahan pedangnya, mereka akan menusuk dengan tombak. Mereka berdua menyerang Hyunwoo dari arah udara dan berkata, selamat tinggal Aleibos. Hyunwoo menjawab, combo pedang tombak itu sangat lemah. Hyunwoo menahan semua serangan dari mereka, dan berkata, salah satu dari kalian harusnya menyerang dari titik buta. Serangan kalian terlalu sederhana. Hyunwoo kemudian membunuh Seowon. Seogang yang melihatnya berteriak, Seowon, lalu tiba-tiba Hyunwoo berada di depan muka Seogang dan berkata, mereka yang tidak ahli dengan tombak cenderung membeku saat lawan mendekat. Kemudian Hyunwoo pun membunuh Seogang dengan mudahnya. Hyunwoo berkata, bukankah Dwarf Sword ini cukup hebat? Apa eksekutif Guild Black Skull begitu kaget dengan apa yang mereka lihat? Hyunwoo berkata, itu yang ketiga, apa yang kalian lakukan, majulah. Sorakan penonton menggema semua takjub akan keahlian Aleibos. Seorang pun berkata, Aleibos mengalahkan 3 dari mereka dalam sekejap, bagaimana kalau dia benar-benar akan menang? Hyunwoo berkata pada Sueron sambil mengacungkan pedangnya, aku harus membuatnya sedikit lebih dramatis lagi, kau menutup akses dungeon dan membunuh player lain dengan level skill seperti ini. Kurasa kalian tidak bisa mengalahkan siapapun kecuali pemula. Kenapa tidak mengalah saja, lagian karakter kalian akan dihapus juga. Mereka hanya terdiam sampai-sampai para penonton berkata, ayo kalahkan dia, apa kalian takut? Kalau kalian takut, menyerah saja. Mendengar para penonton berbicara seperti itu, Sueron bergumam. Penontonnya mulai berpihak pada Aleibos. Hyunwoo bergumam, penting untuk memimpin jalannya pertarungan saat kau melawan musuh yang banyak. Setelah kau mengalahkan orang pertama dan menunjukkan skillmu, sisanya akan kebingungan. Meski mereka berpikir mereka tidak akan kalah sebelumnya, mereka mulai merasa gugup dan membuat lebih banyak kesalahan. Seorang wanita berambut pendek berkata pada Sueron, ayo kita hajar dia bersama-sama, kita masih punya 10 orang. Hyunwoo mulai beraksi kembali dan berkata, apa menurutmu, aku akan memberi kalian waktu untuk pulih. Hyunwoo berhasil menyerang satu persatu dari mereka hingga tersisalah 3 orang lagi. Hyunwoo berkata, sekarang tinggal kalian bertiga. Sueron berkata, ini belum berakhir, jika kita menang karakter lainnya tak akan dihapus. Jadi ini akan berakhir ketika kita menang. Si kepala topeng besi tiba-tiba menjatuhkan pedangnya dan berkata, aku menyerah. Sueron menjawab, apa kita masih bisa menang? Si besi berkata, Guild Master, kau juga sudah mengetahuinya, ini hanya akan semakin memalukan. Jika kita meneruskannya,
wanita berambut pendek pun berkata. Aku juga akan berhenti di sini. Sueron menjawab, Tunggu, wanita rambut pendek kembali berkata, selama ini aku terlalu fokus pada item dan level. Jadi aku tidak bisa menikmati arena seperti dulu, aku menyukai guild kita ketika masih polos menikmati game ini. Sueron menjawab, apa? Wanita itu berkata, aku ingin kembali, aku menyerah. Kemudian sistem mengatakan, player GT menyerah, player Turu menyerah. Sueron sedih dan bergumam, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Saat aku pertama kali membuat guild aku hanya bersenang-senang. Berburu monster dengan teman-teman yang lebih muda dariku. Sejak kapan kegembiraan menjadi semakin kuat, berubah menjadi obsesi untuk semakin kuat dengan cara apapun? Dan sejak kapan guild Black Skull kami menjadi penjahat? Penonton bersorak ramai, bunuh dia, bunuh dia, bunuh guild Black Skull. Hyunwoo yang melihat drama di depannya bergumam, aku tidak berpikir mereka akan benar-benar menyerah. Bagaimana jika orang-orang menuduhku penipu karena ini terlalu mudah? Sueron pun berjalan, dia mengambil pedang si kepala besi, dia bergumam. Ini merupakan salahku sebagai guild master karena situasinya menjadi seperti ini. Aku akan mengakhirinya dengan tanganku sendiri, dia berkata. Ini bukan akhir dari guild Black Skull Aleybos, bahkan jika karakter kami dihapus ini bukanlah akhir, kami akan memulainya dari awal. Dan di pertemuan selanjutnya kami tidak akan hanya jadi jahat bagimu. Tangannya bergetar saat memegang pedang, Hyunwoo yang melihat itu berkata. Itu tak terduga, tak kusangka kau masih memiliki keinginan untuk bertarung. Tapi terima kasih karena masih bertahan, keduanya pun bertarung dan pemenangnya sudah pasti Hyunwoo meski kalah jumlah. Sejak hari itu nama Aleybos menyebar dengan sangat cepat dan dikenal sebagai perwujudan keadilan. Sistem mengatakan, victory Anda memenangkan duel, hadiah akan diberikan berdasarkan pemenang mendapatkan semuanya. Dan karena insiden ini orang lain akan mulai tertarik padanya, Kang Jugu yang melihat duel itu berkata, Guild Black Skull aku tidak berharap banyak, tapi aku tidak menyangka mereka benar-benar kalah. Aleybos, bukankah itu? Kau akan membayarnya karena telah menghancurkan guild yang ku kelola. Hyunwoo berbinar ketika melihat item yang begitu banyak, dia berkata, itemnya banyak sekali. Scan memperlihatkan sebuah kafe, dan terlihat Kale yang sedang duduk sendirian sembari menatap layar tabnya. Dia berkata, Mr. G, jadi inilah kenapa kau menyuruhku untuk menantikannya. Kau bertarung dengan melawan 13 player dengan taruhan penghapusan karakter. Apa ini semacam konten tak terduga yang harus kami harapkan dari Melegot? Jika kau memberitahuku kalau kau berencana melakukan taruhan penghapusan karakter sebelumnya, aku pasti akan memintamu untuk tidak melakukannya. Tapi melihat seberapa banyak komunitas membicarakan dirimu, kau benar-benar mendapatkan banyak sorotan ya. Dia mencapai tujuan yang menghasilkan keuntungan yang terlihai. Memang tidak salah aku memilihnya. Seorang pelayan pun datang membawa sebuah hidangan, dia berkata. Parfait Anda tuan, Kale menjawab. Terima kasih, Kale bergumam. Aku penasaran apa yang akan dia tunjukkan padaku di masa depan. Aku menantikan ya Mr. G. Kita beralih pada Hyunwoo yang memasang muka masamnya. Yongchan yang melihatnya berkata, ada apa? Bukankah kontrak dengan Nike dan masalah Guild Black Skull berjalan dengan baik? Hyunwoo menjawab sambil menunjuk layar TV, lihat, Yongchan berkata. Hah, seseorang yang sedang diwawancarai, wartawan itu berkata. Sword Eagle Lock atau haruskah kupanggil Jun Baek? Jun Baek menjawab. Tolong panggil aku dengan apapun yang membuatmu nyaman, kamu itu Sun Beku. Yongchan yang melihat siaran itu berkata, tunggu Jung Han Baek memulai debutnya sebagai profesional gamer. Hyunwoo menjawab, setelah melihat itu aku bertanya-tanya apa aku sudah melupakan balas dendamku. Aku telah memutuskannya, tujuan utamaku adalah untuk menjadi seorang profesional gamer. Agar aku bisa menghancurkan bajingan itu di arena, Hyunwoo pun pergi meninggalkan Yongchan yang berada di ruang TV sendirian. Hyunwoo berkata, aku tidak bisa bermalas-malasan, aku harus terus grinding dan menjadi semakin kuat. Aku akan login lagi ke arena. Yongchan berkata, apa? Bukankah kau baru saja keluar dari kapsul? Scan beralih pada dunia game. Gerbang Selatan Brinks,
Hyunwoo bergumam sekarang karena aku sudah membereskan Guild Black School yang merepotkan. Aku akhirnya bisa menjalankan skenario pertama, masih sangat sedikit orang yang mengetahui quest MS keempat. Jika aku mengumpulkan informasi yang cukup tentang itu, aku bisa menguasai yang kelima, Hyunwoo berkata, jika aku ingin mencari Black Magician di Briggs aku harus melawan monster Andit. Akan lebih baik jika membentuk party dengan seorang Priest tapi aku tidak tahu orang yang bisa ku percaya. Untuk sekarang aku akan pergi sendiri, Tangi pun menjawab. Kau tidak sendiri Master Bodoh kan ada aku. Hyunwoo berkata masalahnya aku tidak tahu persis tempat mana di Briggs yang harus kudatangi. Tangi menjawab, jangan abaikan aku, kuburan di selatan dan goa kegelapan di timur. Goa Kegelapan merupakan wilayah perburuan yang populer karena monster skeleton memberikan banyak XP. Dan tidak banyak orang yang pergi ke kuburan karena ghoul di sana memiliki racun dan sulit dikalahkan. Hyunwoo bertanya, mana tempat yang lebih bagus? Hyunwoo tiba di kuburan itu dan dia diikuti oleh seseorang. Hyunwoo bergumam, aku datang ke kuburan karena aku pikir akan menjengkelkan jika ada orang yang melihat skenario utama. Dia berkata, Bung kenapa kau tetap pergi sendirian sudah kubilang kita harus pergi bersama-sama. Hyunwoo bergumam, tapi kenapa orang ini terus mengikutiku? Dia bilang padaku kalau dia adalah Belastran Kore China dan sedang membangun sebuah peternakan. Namanya adalah Kim Seok Jong. Seok berkata, oh bukankah pakaian mencolok itu milik Alei Bos? Dia mengenalku di seberang selatan dan mulai mengikutiku. Seok berkata, Bung apa kau akan meninggalkanku? Hyunwoo menjawab. Tentu saja tidak aku akan berburu di kuburan jadi sampai jumpa. Hyunwoo bergumam, sialan aku ingin mengusirnya tapi aku juga tidak ingin ada rumor yang muncul di komunitas. Seok berkata sambil menarik kera baju Hyunwoo, apa kau juga ingin memburu ghoul? Hyunwoo menjawab, iya aku akan memburu ghoul berburu di sana merupakan hal yang bagus karena tidak ada banyak orang. Dia menarikku dengan sangat mudah meskipun stat strengthku lebih dari 200. Seberapa banyak dia menaikkan stat strength-nya? Seok berbakat jadi kau bukan pergi mencari magician. Apa kau penasaran kenapa aku bisa tahu? Itu rahasia, Hyunwoo bergumam. Bagaimana dia bisa mengetahui tentang quest MS apa dia juga merupakan pelaksana skenario utama? Seok berkata, karena aku punya urusan dengan Black Magician bagaimana kalau kita pergi bersama-sama? Aku tahu di mana mereka jadi kupikir aku tidak akan menyulitkanmu. Hyunwoo menjawab, kau tahu di mana Magician? Seok berkata. Tentu saja aku mengatakannya padamu karena aku tahu seberapa kuat dirimu. Aku sudah menguasai sekondari kelasku kau tahu, Hyunwoo menjawab. Benarkah? Hyunwoo bergumam. Aku merasa sedikit curiga karena sepertinya aku tidak akan mengalami kerugian dari ini. Dan jika dia ingin menyakitiku, kurasa dia seharusnya sudah melakukannya dari tadi jika itu terjadi aku bisa langsung kabur saja. Sambil melepaskan pelukan Seok Hyunwoo berkata, baiklah ayo kita pergi bersama Hyung Nim. Seok menjawab, pilihan yang bagus Bung, terlihat sebuah kuburan salib. Seok berkata ini adalah tempat persembunyiannya Black Magician. Hyunwoo menjawab, ini kan cuman kuburan, Seok berkata. Kenapa kau terburu-buru begitu tunggulah sebentar Bung? Hyunwoo berkata bukankah itu sarung tangan lurus Monks? Seok menjawab, jadi kau mengetahuinya, itu benar ini adalah hadiah kelas. Sekondari kelas yang terkenal, Monks, di antara mereka yang paling ketat adalah para Monks yang tergabung dalam kuil matahari Liru Monks. Seok menghancurkan batu kuburan tersebut, Hyunwoo yang melihat itu bergumam. Terdapat persyaratan yang aneh kau tidak bisa mengubah kelasmu kecuali diakui oleh kepala Monks. Mereka bilang tidak banyak orang yang memiliki kelas ini. Aku yakin dia bukanlah player biasa, Seok berkata, Bung aku sudah membuat jalannya ayo. Monster pun bermunculan Seok menghajar mereka, Hyunwoo yang melihat cara dia bertarung bergumam. Jadi inilah Liru Monks, pukulannya bersih namun begitu kuat. Tapi aku tak pernah mendengar nama Kim Seok Jon, kenapa dia tidak terkenal padahal dia sekuat ini? Hyunwoo tak sadar bahwa monster telah mendekatinya. Hyunwoo langsung menusuk monster itu dan masih bergumam. Sekarang bukan saatnya untuk mengagumi orang itu,
menjalankan skenario utama adalah prioritas utamaku. Seok melihat Hyunwoo yang sedang bertarung, dia bergumam. Pergerakannya sungguh menyegarkan, si bajingan Junggu itu, dia bilang penasaran dengan orang yang membantai Guild Black Skull sendirian. Dan tiba-tiba pergi untuk mencarinya. Seok berkata pada Hyunwoo, kau terlihat cukup menjanjikan, aku menyukainya. Saking asiknya Seok menyaksikan kemampuan Hyunwoo, dia sampai tak sadar gengs kalau monster itu udah pada gelantungan di badan besarnya. Hahaha. Kemudian Seok pun mengeluarkan energi Ji hingga monster itu pun terpental. Seok pun bergumam, alay bos, aku penasaran apa yang harus kulakukan padanya. Scan memperlihatkan Black Magician yang sedang sekarat. Dia berkata, kalian para petualang sialan, tidak, sistem mengatakan. Anda telah mengalahkan Black Magician pemula, Anda mendapatkan XP. Hyunwoo bergumam, mungkin karena dia masih pemula tapi tadi itu mengecewakan. Hyunwoo berkata pada Seok, kerja bagus Hyungnim. Seok menjawab. Kau juga Bung, mereka telah mengalahkan seorang Magician tapi questnya belum selesai. Karena jumlah tujuan questnya masih tanda tanya, itu berarti mereka harus mengalahkan lebih banyak Magician. Hyunwoo bergumam, terlepas dari kami yang sudah mengalahkan seorang Black Magician. Bagaimana aku harus menyingkirkan orang ini, apa yang harus kulakukan? Dia pasti seorang top rankers berdasarkan skillnya saja. Jadi mungkin bagus kalau aku mempertahankan hubungan yang baik dengannya. Seok bergumam, sepertinya dia cukup waspada, dia mungkin akan bersikap siaga jika aku mengajaknya masuk ke dalam guildku. Dan akan canggung jika ternyata dia sudah punya guild. Aku harus meninggalkan kesan yang baik padanya, Hyunwoo berkata. Oh tidak, apa yang harus kulakukan? Aku harus pergi, aku sebenarnya berencana berburu bersama dengan temanku tapi aku sedikit terlambat. Seok menjawab, yo kalau begitu kau harus segera pergi, teman itu penting. Aku tidak akan menahan jika kau sibuk. Hyunwoo pun berlari meninggalkan Seok dan berkata. Terima kasih atas kerja kerasmu Hyungnim. Setelah kepergian Hyunwoo, Seok bergumam. Aku seperti tidak punya keberanian untuk menyatakan perasaanku. Seok pun menerima sebuah telepon dari seseorang, dia berkata. Aku sudah menerima pesanmu Hyungnim. Seok menjawab, Junggu berhenti mengawasi alay bos. Junggu berkata, kenapa kau berkata begitu? Seok menjawab. Karena aku bilang begitu, apa kau akan membuatku mengatakannya dua kali? Jangan berpikir tentang balas dendam atau apalah itu. Dia sudah menjadi dongsaengku. Aku menantikan untuk bertemu lagi dengannya, aku akan membuatnya bergabung dengan keluarga kita. Kita beralih pada platform streaming Arena, AWL. Di dalamnya terdapat fitur playback berbayar, harganya diatur oleh si pengunggah. Dan orang bisa membayar untuk merasakan video Arena di kapsul mereka. Ini merupakan fitur berteknologi tinggi yang mengizinkan seorang player untuk merasakannya di setiap sudut. Hyunwoo yang duduk menghadap layar komputer berkata, viewers video duel Black Skull sudah sebanyak ini, 1,8 juta ya. Dan 10.000 playback di dalam kapsul. Harga playback di dalam kapsul diatur 50 sen tiap view-nya, jika aku kalikan itu dengan 10.000. Aku dapat $5.000 dari satu video. Mata Hyunwoo berbinar saat melihat total hasil uang yang dia dapatkan. Hyunwoo pun mengalihkan pandangannya pada kapsul gamer. Kemudian datanglah Yongchan yang bertanya, Hyunwoo kau mau makan apa? Yongchan heran saat melihat Hyunwoo sedang bersujud di hadapan kapsul game itu. Kita beralih pada dunia game, Hyunwoo yang sedang melihat quest. Kalahkan Black Magician, jadi berapa banyak Black Magician yang harus kukalahkan? Karena jumlahnya tidak diketahui, bukankah berarti itu aku harus mengalahkan 2, 3 atau bahkan 10 dari mereka? Goa kegelapan benar-benar ramai ya karena aku menjadi cukup terkenal. Apa yang harus kulakukan jika seseorang ada yang mengenaliku? Saat Hyunwoo sedang sibuk mengkhawatirkan karena takut ada orang yang mengenalinya. Tiba-tiba seorang wanita berkata, bukankah itu Hyunwoo opa? Hyunwoo bergumam, sudah kuduga ada seorang fans perempuan yang mengenaliku. Yuri berkata, lihat sudah kubilang itu dia. John menjawab. Kamu benar. Hyunwoo kaget dan bergumam, Yuri dan Yongjon. Yuri berkata, sudah lama ya aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini. John juga berkata, Hyung bagaimana kabarmu? Hyunwoo gugup dan menjawab. Lah,
Lama tidak bertemu lelucon macam apa ini, aku tak menyangka akan bertemu Yuri di sini. Yuri bertanya, ada apa opa, apa tubuhmu ada yang sakit? Kita jelaskan siapa mereka ya gengs. Jadi, Kwon Yuri dan Kwon Yongjon adalah adik dari Yongchan. Kwon Yongchan anak pertama, Kwon Yuri anak kedua. Kwon Yongjon anak ketiga, mereka sudah dekat sejak masih kecil. Karena Yuri dan Yongjon saudara kandungnya Yongchan. Hyunwoo bergumam, tapi alasanku gugup di depan Yuri bukan karena dia adik perempuan temanku. Tiba-tiba Yuri menggandeng tangan Hyunwoo sambil berkata, opa ku dengar kalau kamu tinggal bersama Yongchan. Sekarang Hyunwoo menjawab gugup, iya, Yuri berkata. Apa itu berarti kamu sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga kami? Hyunwoo bergumam, itu karena dia sudah menyatakan perasaannya padaku sebelumnya. Aku menghindarinya terakhir kali tapi sejak saat itu, aku selalu memikirkan perkataannya dan perilakunya. Hyunwoo berkeringat, dia menjawab semakin gugup. Itu, John yang melihat Yuri dengan cepatnya mengandeng Hyunwoo pun heran. Dia memanggil Yuri dengan kata, Nona, lalu berkata, berhenti menggodanya. Hyung jadi malu tuh. Yuri yang mendengar perkataan John pun tertawa lepas. Hahaha, Hyunwoo heran saat Yuri tertawa seperti itu. Yuri pun meledek dan kembali berkata, Woli, aku cuman melihatmu sebagai teman tahu. Hyunwoo pun malu. Kemudian John bertanya, Hyung, apa kau datang ke sini untuk berburu di goa kegelapan? Temanku bilang dia tidak bisa bergabung, jadi apa kau mau membuat party dengan kami? Hyunwoo menjawab, party? John berkata, kami bermain dalam satu party bersama temanku yang seorang warrior, percayalah pada kami akan mengcarry-mu. Yuri berkata, ayo kita lakukan opa. Hyunwoo bukannya menjawab, dia malah bergumam, oh benar juga, mereka tidak tahu kalau aku ini alay bos. Mereka juga tidak tahu tentang sejarahku dengan game ini. Yongchan selalu merawatku, jadi aku harus bermain dengan mereka meski sebentar. Hyunwoo menjawab, iya, ayo kita lakukan. Aku akan bergabung dengan party GB-mu. Scan memperlihatkan di dalam goa kegelapan, mereka bertiga mulai berburu. Dan Hyunwoo berkata, bersiaplah untuk bertarung. Mereka bertiga pun menghadap monster. Hyunwoo paling depan tentunya. Yuri dan John membantu Hyunwoo di belakang. Hyunwoo dengan cepatnya membunuh para monster tengkorak itu. Saat Hyunwoo menengok ke belakang, Hyunwoo bergumam, mereka berdua cukup hebat, aku meragukan karena mereka bermain dengan membantuku 3 orang. Tapi aku merasa kita bisa menyelesaikan Dungeon Undead sampai level 90. Tembakan yang John juga sangat biet, dia bisa menembak dengan cepat. Dia hanya menggunakan satu panah pada satu skeleton. Dan di sisi lain Yuri terus memperhatikan waktu agar kami tidak kehabisan buff. Merapal buff seharusnya tidak mudah, tapi dia juga memiliki timing yang bagus saat mengeluarkan shield. Kurasa aku bisa mengajak mereka menyelesaikan questku. Hyunwoo tidak sadar bahwa si tengkorak sudah di depan mata. Namun saat tengkorak itu ingin menyerangnya, tiba-tiba Shield of Protection. Yuri yang melihat Hyunwoo melamun pun berkata, opa jangan ceroboh dong, kami sudah susah payah melindungimu. Hyunwoo yang dimarahi Yuri pun hanya terdiam, para tengkorak pun berhasil mereka musnahkan. Sekarang giliran Hyunwoo yang memberitahu apa maksud dan tujuannya dia ke sana. Yuri dan John berkata, Instant Dungeon. Hyunwoo menjawab, aku dapat quest untuk mengalahkan Black Magician. Instant Dungeon akan muncul di sini di dalam goa kegelapan. Hyunwoo bergumam, akan lebih baik jika aku menyembunyikan fakta kalau ini quest skenario utama kan. Kemudian Hyunwoo bertanya pada mereka berdua, berapa lama kalian bermain di sini? John menjawab, sekitar 8 jam. Hyunwoo pun menjawab, maka kita punya cukup waktu. Bagaimana menurut kalian, apa kalian ingin pergi? Yuri berkata, iya. John berkata, Instant Dungeon memberi hadiah yang bagus, kita harus pergi. Hyunwoo menjawab, kalau begitu ayo kita bekerja keras untuk menemukannya. Dia bergumam, ini akan menjadi perburuan yang menyulitkan sampai kita menemukannya. 1 jam berlalu, mereka masih berhadapan dengan para tengkorak. 3 jam mereka masih semangat. 7 jam tibalah di mana Jo sudah mulai kelelahan, dia pun berkata pada Hyunwoo. Hyunwoo Hyung? Hyunwoo menjawab, iya. John bertanya,
Kita sudah mencarinya selama 7 jam sekarang. Apa kau yakin dungeon itu benar-benar ada? Kurasa kita hanya menjelajahi keseluruhan goa ini, Hyunwoo bergumam. Harusnya berada di sekitar sini sih, lalu Hyunwoo berkata. Apa kalian ingin beristirahat? Hyunwoo kembali bergumam. Aku terbiasa berburu untuk jangka waktu yang lama tapi Yongjon terlihat sangat kelelahan. Meskipun Yuri secara mengejutkan terlihat baik-baik saja. Apa dia memiliki bakat memainkan arena? Hyunwoo duduk dan berkata. Vyuh, aku tidak bisa melanjutkannya, ayo kita istirahat sebentar. Saat Jon ingin bersandar pada tembok, tiba-tiba tembok itu roboh dan Jon pun terjatuh. Kemudian sistem mengatakan, Anda telah menemukan laboratorium milik Black Magician pemula. Adele, apa Anda ingin memasukinya? Saat mengetahui ada jalan di tembok itu, Hyunwoo dan Yuri pun terkagum dan berkata, wah, Hyunwoo berkata. Kerja bagus Yongjon. Jon yang masih terkapar pun hanya tertawa kecil. Hahaha, mereka pun menuruni anak tangga dan sampailah di sebuah laboratorium Adele. Terlihat Adele yang sedang sibuk meracik sesuatu. Adele berkata, jika penelitianku diakui aku bisa naik menjadi seorang Black Magician. Dan begitu itu terjadi aku akan memperluas pasukan anditku. Dan membalas dendam pada mereka yang meremehkanku. Ini adalah langkah pertama dari rencana besarku. Adele tidak sadar bahwa ada 3 orang yang telah sampai di belakangnya. Hyunwoo pun berkata, jadi kau yang sudah membuat semua monster andit itu ya? Adele terkejut. Hyunwoo kembali berkata sambil menahan tawa. Terima kasih sudah memberi tahu kami rencana besarmu. Adele sangat terkejut dan bertanya, bagaimana kalian bisa masuk ke dalam sini? Hyunwoo menjawab, kami semua kelelahan jadi ayo selesaikan dengan cepat. Adele berkata, petualang pengecut, aku akan membuatmu menyesal karena telah masuk ke dalam laboratoriumku. Pepe, dan muncullah seekor hewan yang sangat besar. Hyunwoo dan para adiknya itu sangat terkejut. Adele berkata, kalian akan menjadi makanan untuk mahakaryaku beruang bertulang raksasa. Pepe lahap mereka. Hyunwoo berkata, aku akan mengurus beruangnya, kalian serang Black Magician-nya. Jon berteriak, Hyung. Hyunwoo pun bertarung bersama beruang besar itu. Yuri yang melihat berteriak, oh, opa. Hyunwoo pun mulai mencabik-cabik beruang itu sambil berkata, jangan khawatir, tapi orang ini bukan hanya skeleton, kita tidak bisa bermain-main. Tiba-tiba mata beruang itu berubah menjadi hijau. Yuri yang melihatnya pun berkata. Warna itu, beruang itu pun mengamuk hingga sistem mengatakan. Beruang bertulang raksasa menggunakan Fear. Hyunwoo yang terganggu oleh suaranya bergumam. Dia bisa menggunakan Fear, sistem kembali mengatakan. Karena skill fighting spirit Anda Fear beruang bertulang raksasa tidak terpengaruh pada Anda. Hyunwoo bergumam, Fear adalah skill CC yang digunakan oleh bos monster level tinggi jika terjadi sesuatu yang salah. Seluruh anggota party akan dibantai olehnya, apa mereka akan baik-baik saja? Tiba-tiba Adele yang tadi pergi dia muncul kembali. Dia berkata, hahaha, bagaimana menurutmu skill Pepeku? Tadi sangka Yuri dan Jon yang sudah bersiap sedari tadi berhasil menembakkan anak panah tepat di dada Adele. Hyunwoo yang melihat itu pun tersenyum dan bergumam, bagus Yuri, dia mengetahui timing Fear-nya dan tahu bahwa itu skill CC. Lalu dia melindungi Jon dengan skill immunity sense-nya luar biasa bagus. Adele yang terkapar pun berkata, Pepe, tiba-tiba bayangannya memperlihatkan sosok Pepe yang dulu ia rawat. Mulai saat ini namamu adalah Pepe, makanlah yang banyak dan tumbuh besar Pepe. Adele pun berteriak, Pepe. Pepe si beruang raksasa itu pun mengamuk, dia menggeram dengan kencangnya. Jon bertanya, apa dia marah karena masternya sudah mati? Hyunwoo menjawab, ini fase keduanya, haruskah aku mengeluarkan senjata pamungkasku? Summon, Tangi pun keluar, dia tepat berada di depan monsternya, dia berlari sambil berkata. Karena kau telah memanggilku, sepertinya kau berada dalam situasi terdesak master bodoh. Kau tidak perlu khawatir sekarang karena sekarang aku di sini. Saat Tangi sadar siapa yang di hadapannya, dia pun kembali berlari ke belakang sambil berkata. Tolong maafkan aku, bunuh makhluk vulgar itu master bodoh. Hyunwoo menjawab, aku mengerti, berikan aku buff, sistem mengatakan. Anda menerima Spirit of ABR,
keadaan tubuh Anda meningkat, strength Anda meningkat. Anda menerima Forest Blessing, defense Anda meningkat. Stamina Anda akan terus-menerus dipulihkan. Hyunwoo mulai menyerang beruang besar itu. Saat Hyunwoo sedang bertarung, Tangi dipeluk oleh Yuri sambil berkata, "Kia, kamu imut sekali." John bertanya, "Apa ini pet milik Hyung?" Yuri kembali berkata, "Siapa namamu?" Tangi yang tak suka karena diperlakukan seperti boneka menjawab, "Namaku Tangi, lepaskan aku manusia." John berkata sambil memainkan kuping Tangi. "Kenapa kamu imut sekali sih, mau ikut bersama Nuna?" Tangi hanya menjawab, Master bodoh, tolong aku." Hyunwoo yang sadar akan tingkah mereka berkata, "Apa kalian tidak lihat aku sedang berada di tengah-tengah pertarungan? Kalian hanya benar-benar mengurus Black Magician seperti yang kusuruh ya. Aku akan selesaikan ini dengan cepat." Sistem mengatakan, "Anda menggunakan Giant Strength, stat strength Anda akan meningkat sesaat." Hyunwoo menyerang beruang itu dari berbagai arah hingga luka beruang itu ada di mana-mana. Beruang itu pun terjatuh tepat di hadapan Adele, mereka berdua terbunuh. Beruang itu menangis dan bergumam, "Pepe, sungguh akhir yang sangat menyedihkan untuk sang master dan peliharaannya, gengs." Hyunwoo yang melihat drama itu pun berkata, "Itu akhir yang sedikit membuatku merasa sedih." Sistem mengatakan, Anda mengalahkan beruang bertulang raksasa, Anda naik level. Stamina dan magic Anda telah dipulihkan. Hyunwoo mendapatkan pemberitahuan dari sistem. Kalahkan Black Magician 2/2, kembalilah ke Lebron untuk menyelesaikan questnya. Anda menerima jurnal penelitian Adele. Hyunwoo yang melihatnya berkata, "Oh bagus, kita menyelesaikan questnya." Kemudian John berkata, "Hyung, apa yang harus kita lakukan pada item yang dijatuhkannya?" Hyunwoo bertanya, "Apa saja itemnya?" John menjawab, "Si Black Magician menjatuhkan tongkat dan buku skill Magician. Dan beruangnya menjatuhkan bola kecil yang aneh. Aku tidak yakin apa ini, kurasa kau harus menilainya." Hyunwoo melihat bola itu dan bergumam, "Ini adalah, tak kusangka aku akan mendapatkan ini di sini, luar biasa." Hyunwoo berkata, "Bola kecil ini sudah cukup untukku, kalian bisa ambil sisanya." Yuri bertanya, "Apa itu tidak masalah, ini questmu loh." John berkata, "Kau juga yang menyelesaikan bagian tersulitnya." Hyunwoo menjawab sambil tersenyum dan mengelus kepala John. "Tidak apa-apa, anggap saja itu upah dariku. Lagi pula kita sudah lama tidak bertemu satu sama lain." Mereka berkata, "Hyung, opa?" Hyunwoo bertanya, "Karena sudah larut haruskah kita lockout?" Mereka menjawab serempak, "Iya." Kang Hyunwoo tidak perlu repot-repot memberitahu mereka kalau bola kecil itu secara pribadi lebih berharga baginya. Keesokan harinya, Hyunwoo kembali menemui Lebron. Lebron berkata, "Kau sudah kembali, itu lebih cepat dari dugaanku, bagaimana investigasinya?" Hyunwoo menjawab, "Ini jurnal penelitian Black Magician." Lebron berkata, "Ini pasti akan memuaskan Yang Mulia." Sistem mengatakan, Anda telah menyelesaikan investigasi Briggs, Anda mendapat XP. Anda mendapat 200 kontribusi pada kekaisaran, Anda mendapat 1000 gold tambahan sebagai bonus. Lebron berkata sambil memakai jubah kebangsaannya, "Kalau begitu ayo kita siap-siap." Hyunwoo menjawab heran, Apa maksudmu?" Lebron berkata, "Kita harus pergi menemui Yang Mulia, kaulah yang melakukan investigasinya, siapa lagi memangnya yang akan memberikan laporan padanya?" Hyunwoo terkejut, dia berkata, Sang Kaisar, selama 3 tahun keberadaan arena belum ada seorang pun yang menginjakkan kakinya di istana kekaisaran Yusma. Alasan mengapa banyak guild yang merayap di sekitar kediaman Lebron adalah karena mereka percaya bahwa Lebron terhubung dengan skenario utama. Dan mereka benar, oleh karena itu player utama yang menginjakkan kaki di istana kekaisaran telah muncul. Sistem mengatakan, Anda menerima title first to enter the Imperial Place. Hyunwoo terpana saat berjalan menyusuri koridor istana, dia berkata, "Jadi ini istananya ya?" Lebron menjawab, "Jangan terlalu gugup Yang Mulia, orang baik." Meskipun dia memiliki dendam, dia sungguh gagah dan ramah. Hyunwoo berkata, "Aku mengerti Lebron Nim." Hyunwoo bergumam, "Dendam dan apa aku terlihat gugup? Karena istana kekaisaran Yusma adalah pusat dari skenario utama. Bukankah sang kaisar akan menjadi sumber item yang bagus?
LeBron berkata, inilah tempat di mana sang kaisar tinggal. Dia sudah tahu kalau kau seorang petualang, jadi tidak perlu terlalu formal. Kalau begitu kau boleh masuk. Hyunwoo membuka pintu dan bergumam. Ini tempat sang kaisar, kaisar yang sedang duduk berkata. Jadi kau sudah datang ya LeBron? Hyunwoo yang melihat kaisar bergumam. Jadi dia sang kaisar, dia jauh lebih muda dari dugaanku. LeBron berkata, yang mulia ini adalah petualang yang melakukan investigasi BRICS. Sistem mengatakan, Anda menerima title First to Meet the Emperor. Kaisar menjawab, ini petualang yang menyelesaikan tugasmu. Hyunwoo heran, tiba-tiba saja badannya kaku. Sistem mengatakan, Anda terkena efek paralyze oleh tekanan yang besar. Hyunwoo bergumam, apa ini tubuhku tidak bisa bergerak. Tekanan ini sama seperti aku bertemu rakun, tidak, bahkan ini lebih kuat. Monster macam apa dia? Apa dia menjadi sang kaisar dengan kekuatannya? Hyunwoo pun terjatuh ke lantai. LeBron yang melihat Hyunwoo terjatuh pun berkata, yang mulia ini bukan waktunya untuk bermain. Hyunwoo pun kembali normal dan bergumam. Aku bisa bergerak lagi, kaisar menjawab. LeBron, apa kau menganggap tindakanku sebagai lelucon? Kaisar pun tiba-tiba menghilang dan berada tepat di depan wajah LeBron. Dia berkata, apa kau memutuskan membayar harga karena telah mengejek kekaisaranmu? LeBron menjawab, kaulah yang telah memanggilku ke sini, tapi kau malah bermain-main. Apa? Harga? Mau bertarung dengan mempertaruhkan title kita? Hyunwoo yang melihat dua orang itu memanas bergumam, apa LeBron memang selalu seperti ini? Ada apa dengan kekaisaran yang gila ini sih? Hyunwoo terdiam saat melihat dua orang di depannya malah bertengkar. Hyunwoo bergumam, sekarang kalau kupikir-pikir aku mengingat sesuatu tentang mereka saat mencari informasi tentang skenario utama. Sebuah kisah tentang Kaisar Yusma dan kesatria kuat Kekaisaran LeBron. Kaisar berkata, jadi kenapa kau selalu mengurung diri di rumah? Bajingan sialan, lakukanlah beberapa pekerjaan. LeBron menjawab, apa kau pikir aku menginginkannya saat kau memperlakukanku seperti ini? Aku ini seorang duke, aku diperbolehkan bersantai-santai. Kaulah yang seharusnya melakukan semua pekerjaan sebagai seorang kaisar. Hyunwoo bergumam, mereka adalah murid dari Kapten Kesatria Kekaisaran. Pada dasarnya mereka adalah teman. Kaisar, lakukanlah beberapa pekerjaan. LeBron, tidak itu seharusnya dirimu. Hyunwoo bergumam. Mereka seorang kaisar dan duke, tapi obrolan mereka kasar sekali. Hyunwoo berkata, bolehkah aku pergi sekarang? Mereka berdua pun melirik Hyunwoo dan berkata bersamaan. Kaisar, aku melupakan dirimu. Hal yang bagus kau datang petualang. Aku memanggilmu ke sini karena aku punya satu permintaan. Namun anggaran kekaisaran tidak berlimpah, oleh karena itu aku harus memastikan kemampuanmu. Hyunwoo bergumam, dia sekarang bersikap formal lagi, Kaisar, aku akan mengujimu untuk melihat, apa kau memenuhi syarat untuk pekerjaan ini atau tidak? Sistem mengatakan, bukti memenuhi syarat. Anda memerlukan bukti untuk melakukan permintaan kekaisaran. Tunjukkan pada mereka kemampuan Anda. Tingkat MES, tujuan menang di Kolosem 0/100, meraih 10 kemenangan berturut-turut 0/1, reward quest kekaisaran, hadiah dari sang kaisar. Kaisar kembali berkata, syaratnya sangat sederhana. Kau cuma harus menunjukkan padaku betapa luar biasanya dirimu. Kau punya 2 minggu, kami akan menyelesaikan evaluasinya dalam 15 hari. Jika batas waktunya berlalu tanpa hasil, kau tidak akan pernah bisa bertemu lagi denganku. Hyunwoo yang mendapatkan kues itu pun berseri, mukanya memerah. Dia bergumam, kues mes lainnya, betapa beruntungnya aku memenangkan 100 duel bukanlah apa-apa. Jika itu berarti aku bisa membuktikan diriku pada sang kaisar. Hyunwoo menjawab, jika Anda mengizinkannya saya akan menunjukkan pada Anda kemampuan saya. Beralih pada dunia nyata, Yongchan berkata, jadi kau melakukan semua skenario utama sendirian. Aku senang itu berhasil, tapi entah kenapa aku merasa iri. Itu terlalu mudah bagimu. Hyunwoo menjawab, bukankah keberuntungan juga sebuah skill? Tapi terdapat satu masalah, aku berencana untuk menyimpan Kolosem jika aku kehabisan konten sebagai streamer. Tapi melihat situasinya menjadi seperti ini,
kurasa lebih baik untuk memulai konten streaming Colosseum minggu depan. Yongchan bertanya, kalau begitu apa yang akan kau lakukan 5 hari ke depan? Hyunwoo menjawab, aku akan memposting beberapa video promosi lagi dan naik ke level 50. Yongchan berkata, oh ku dengar kau sudah bertemu Yuri dan Yongjon. Mereka bilang kau bahkan memberi mereka item, apa itu karena aku membiarkanmu tinggal bersamaku? Hyunwoo menjawab, merekalah yang mendapatkannya dan aku mendapatkan sesuatu yang ku cari. Jadi itu bukan masalah besar, Yongchan berkata, dasar bajingan kuharap kita bisa melihat lagi. Era kejayaanmu maksudku, Yongchan mengepalkan tangannya kepada Hyunwoo. Hyunwoo pun membalas tosan itu sambil menjawab, tentu saja tunggu dan lihat saja. Keesokan harinya di dalam dunia game, Hyunwoo yang sedang memegang buku ungu berkata, hal yang bagus aku membuat kontrak dengan Nike ini sungguh mahal. Magic Control berisi mantra yang memungkinkan Anda untuk mengontrol magic Anda. Tipe pasif, kelas rare, penguasaan F, efek memungkinkan Anda untuk menggunakan berbagai jenis magic. Damage yang ditimbulkan oleh magic subtipe meningkat sebesar 10%. Hyunwoo berkata, ini adalah buku skill yang kudapat dari Nike sesuai dengan kesepakatan kontrak. 60 magic sudah cukup jadi aku akan langsung menggunakannya. Hyunwoo pun melatih pedangnya berlatih sesuai skill di buku itu. Hyunwoo berkata, aku sekarang seorang Sword Master. Tangi berlari dan berkata, Master bodoh bukankah kau bilang punya sesuatu untukku? Hyunwoo teringat dan dia memperlihatkan bola kecil. Dan berkata, benar juga apa ini yang kau maksud? Giant Beer Essence sebuah esensi beruang raksasa yang direpresentasikan dalam bola kecil. Kelas rare, syarat penggunaan pet, efek status akan meningkat secara acak saat dikonsumsi. Peningkatan maksimal 100 per status, Tangi menjawab. Itu essence itu, berikan padaku, Hyunwoo berkata, aku akan memberikannya padamu kalau kau memanggilku Master dari sekarang. Tangi meloncat sambil berkata, Master, Master, Master. Pet status card, Tangi level 35 Marionette Bear, Title Heir of Buzzing Island. Friendship level 28 star 113 plus 38, Ak 102 plus 56, Con 146 plus 56. Mak 270 plus 100, Skill Spirit of Bear Forest Blessing, Tangi berkata. Membungkuklah di hadapanku Master bodoh, aku telah menjadi kuat. Hyunwoo menjawab geram, sudah kubilang hapus kata bodohnya. Sistem mengatakan, status Magic Pet Tangi telah melewati 250. Skill baru telah dipelajari, Lighting melepaskan atribut petir aktif. Magic Affinity spesialisasi beruang pasif, Hyunwoo berkata. Dia bahkan mendapatkan skill baru. Bukankah dia berkembang terlalu cepat? Status miliknya bahkan terlihat lebih tinggi dariku. Tangi turun dari pangkuan Hyunwoo dan berkata, Fufu, banyak gaya sekali si Tangi ini ya geng yah. Tangi pun berkata kurasa ini sudah saatnya hierarki berubah master bodoh. Apa kau siap membawaku bersamamu selama sisa hidupmu? Hyunwoo pun kesal dia memukul kepala Tangi sambil berkata, sudah ku bilang panggil aku master. Di dunia nyata saya video streaming pertama Hyunwoo keluar. Subscriber channelnya akan meningkat setiap hari. Video barunya berjudul Perjuangan Putus Asa Seekor Beruang dan Manusia Afi. Sudah mencapai 500.000 viewer, sejalan dengan meningkatnya jumlah playback di dalam kapsul. Pendapatan Hyunwoo juga ikut meningkat. Feed yang paling banyak ditonton ialah video berdurasi 1 menit yang diunggah olehnya. Video itu berisikan tentang pengumuman debut streamingnya dan menginformasikan para viewers tentang duel yang akan datang. Rumor akan menyebar di antara mereka yang menonton streamer pengumuman tersebut. Aleibos bilang video pertamanya akan menjadi 100 kemenangan berturut-turut di Colosseum. 100 duel dan 100 kemenangan, ranking Colosseum akan segera terbalik. Seokjon berkata, "Huahaha, saudaraku memang tahu betul bagaimana cara membuat orang tertawa." Junggu menjawab, apa menurutmu Aleibos benar-benar sehebat itu? Seokjon berkata, tentu saja dia akan segera mencapai levelku dalam waktu singkat. Junggu menjawab, mendengarmu mengatakan itu aku ingin mencoba bertarung dengannya. Seokjon berkata, dia bilang dia akan menang 100 kali berturut-turut.
Apa menurutmu kau bisa bertemu dengannya di sana? Aku punya ekspektasi yang tinggi padanya. Hyunwoo dan Tangi sedang sibuk bertarung dengan monster. Tangi yang berubah menjadi kuat membasmi semua monster dengan lightning-nya. Sistem mengatakan, Anda naik level stamina dan magic Anda sudah dipulihkan. Hyunwoo berkata, Fiyuh, akhirnya aku mencapai level 50. Tangi berkata, Master bodoh aku ingin istirahat. Hyunwoo menjawab, Lightning merupakan skill yang hebat, tapi sepertinya itu mengonsumsi lebih banyak magic ya. Beristirahatlah, sekarang karena aku telah memperbaiki item-itemku aku siap untuk melakukan streaming. Tiba-tiba ada burung raksasa yang mendarat tepat di hadapan Hyunwoo. Burung itu berkata, Peka, Departemen Pengiriman Peka-Peka. Sebuah paket dari Kale sudah tiba, Hyunwoo bergumam. Kale, di dalam kotaknya berisi surat yang mengatakan, Untuk Alei bos, ini adalah sebuah hadiah. Bosku membelikan ini untukmu secara terpisah dari kontrak. Kuharap kau menyukainya. Tambahan aku mendukung kebangkitan Melegot. Kemudian Hyunwoo membuka kotak itu dan berkata, ini adalah set Black Jaguar yang kugunakan saat aku masih menjadi Melegot. Apa dia mengirim ini padaku untuk stream Colosseum? Sistem mengatakan, Anda telah memakai Black Jaguar Lester Suite. Efek set kecepatan gerakan meningkat 15%. Di kegelapan kecepatan meningkat 10%, sebagai tambahan semua status meningkat 5%, meningkatkan STR 50 kon 30 agi 100 mak 30. Hyunwoo berkata, butuh 20 kemenangan untuk masuk ke ranking Colosseum, jadi aku hanya perlu menang 80 kali, Melegot nomor 1 di Colosseum, ayo tunjukkan pada semua orang kalau aku sudah kembali. Chapter 21 bersambung. Terima kasih yang sudah menonton. Terus support channel kami agar kami semakin berkembang. Sampai jumpa.